teman-teman yang mungkin awalnya di kuadran kiri ya, yang masih di employee, kemudian sudah pengen melangkah jadi pengusaha, itu harus seperti apa sih Mas gitu loh? Jadi pengusaha itu berat memang, dan ada alasan yang sangat kuat kenapa kok harus jadi pengusaha Mas, begitu. Karena kalau kita mudah lari, nanti kalau jadi pengusaha masalahnya lebih besar lagi, lebih aneh-aneh lagi. Tantangannya ya Mas ya? Tantangannya lebih aneh-aneh lagi. Kalau kita mudah meninggalkan masalah, berat juga nanti di usaha Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua, dan berlimpah rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini ya, dimana beliau ini adalah seorang pengusaha ya, masih muda dan sudah menginspirasi banyak teman-teman di SBC. Dimana beliau ini adalah owner dari Listrik Asia, dan beliau juga adalah sebagai Korwil ya, koordinator wilayah Jawa Timur, SBC Jawa Timur, dengan Mas Yuda. Halo Mas. Halo Mas. Gimana kabarnya Mas Yuda? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah sehat, bahagia. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktu ini. Sama-sama Mas. Jauh-jauh dari Pasuruan ya. Iya. Ke sini. Masya Allah. Sekalian belajar juga sama teman-teman di Jogja. Oh ya, silaturahmi ke teman-teman SBC Jogja Mas ya. Silaturahmi. Mas lagi sibuk apa nih Mas sekarang Mas? Sekarang lagi sibuk ngelola usaha Listrik Asia. Dampingi istri juga di usaha cuci Asia, laundry itu ya? Laundry ya, kemudian ada amanah jadi mentor di BRM, kemudian ya beberapa kali ngisi materi, dan ada amanah menjadi asesor Mas di BNSP begitu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Sibuk banget ya Mas ya? Enggak sih. Enggak. Gitu. Kemarin habis roadshow nih kayaknya kan, kemarin dari ngisi SBC kelas ya? Iya. Di mana aja Mas kemarin Mas? Kemarin tanggal 18 hari Kamis itu di Malang, kemudian sehari Jumat itu di rumah, kemudian hari Sabtunya tanggal 20 itu di Jombang, dan 21 kemarin di Solo. Masya Allah, gitu, seminggu 3 kota. Seminggu 3 kota. Tambah 4 ini. Datang ke sini ya, ke Jogja ya. Iya, mau belajar sama jenengan sama teman-teman. Wah, kebalik sebenarnya saya sama teman-teman ini mau belajar nih sama Mas Yuda ini Mas. Masalah, iya. Mas, mungkin boleh cerita sedikit nih. Usahanya kan Listrik Asia ya. Yeah. Listrik Asia itu apa sih Mas? Bidang apa? Ya, Listrik Asia itu kami perusahaan distribusi sebenarnya Mas. Ya, distribusi lampu, kabel, alat listrik, dan perlengkapan rumah tangga. Oh, listrik ya, listrik. Okay. Jadi kami usaha yang pertama itu namanya Listrik Asia Distribusi sebenarnya. Listrik Asia Distribusi. Listrik Asia Distribusi. Kami mendistribusikan lampu, kabel, alat listrik, dan perlengkapan rumah tangga ke toko-toko listrik, toko-toko bangunan, toko kelontong, dan minimarket lokal. Oh, oke. Dan kami area reguler itu ada di Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, begitu. Dan area non reguler itu di luar 3 kota itu, Mas. Berarti distributor ya, Mas ya? Kalau bilang distributor ya sebenarnya saya lebih suka dibilang itu grosir saja. Oh, grosir. Tapi memang secara tim kami memang mirip distributor Mas. Oh, ya, jadi memang ada tim sales, kemudian ada tim marketing, kemudian ada tim CS atau kita sebutnya sales online. Kemudian di kantor itu juga ada back office, ada marketingnya juga di kantor, bagaimana dia menciptakan leads, kemudian cari customer baru. Ada juga tim finance juga, kemudian ada juga di gudang dan tim pengantaran, tim penagihan, begitu Mas. Tapi ada toko retailnya juga Mas? Nah, yang kedua kami nyebutnya Listrik Asia Retail memang, begitu. Dan sekarang ini mau buka toko yang ketiga di Malang Mas, begitu. Jadi memang konsepnya itu distribusinya jalan juga, nanti retailnya juga jalan juga, harapannya gitu. Ya. Tokonya ada berapa sih Mas? Kalau retailnya ada 3. Oh, retailnya 3. Kalau distribusinya ada 1. Ada 1. Ya. Itu di mana aja Mas kalau boleh tahu? Kalau yang retail yang pertama itu ada di Pandaan, kemudian Pasuruan ya, kemudian yang kedua di Purwosari Pasuruan. Nah, rencana itu yang ketiga ada di depannya Pasar Pakis di Malang, Mas. Oh, semua di ini ya, Jawa Timur ya? Semuanya di Jawa Timur. Apakah ada rencana keluar Jawa Timur nih Mas? Iya, mohon doanya. Makanya kesini kan pengen belajar sama sekalian survei ya ini ya. Sekali survei market nih di Jogja nih. Ya, insya Allah fokus di Jawa Timur dulu Mas. Jawa Timur dulu ya. Kamu fokus Jawa Timur dulu begitu. Nah, Mas, saya kan tertarik ini Mas Yuda kan sempat cerita nih kan. Dulunya sebelum jadi seorang pengusaha seperti sekarang kan cukup lama di employee ya. Iya. Sebagai pegawai itu gimana Mas? Dulu ceritanya awalnya nih Mas. Ya, alhamdulillah Mas, dulu lulus kuliah saya itu kerja di perusahaan pertama dan perusahaan terakhir. Itu 10 tahun
kerja di situ, Mas. Masya Allah. Ya karena bapak itu sama orangnya memang kalau sudah bekerja itu kalau bisa nggak pindah kemana-mana. Jadi saya itu di dokternya seperti itu. Oh gitu. Bahkan bapak itu kerja di perusahaan yang terakhir itu 35 tahun nggak pindah sama sekali. Masya Allah. Lucunya kalau saya sakit itu mesti bapak bilang, kamu kalau sakit yang biayai Perusahaan itu loh ya gitu. Jadi kaya itu hutang budi gitu ya. Jadi nggak boleh keluar gitu kan. Tapi yang saya lihat itu memang kita harus gigih bekerja menjadi pengusaha, itu kita harus gigih. Ada masalah itu sebenarnya masalah kan sebenarnya tangga ya. Kalau kita berhasil melewati tangga yang pertama, nanti ada masalah yang kedua, kita melewati. Nanti masalah muncul lagi seperti tangga pertama, kita lebih mudah untuk melewati begitu Mas. Nah, begitu. Jadi dulu kerja 10 tahun 2007 dan 2017 akhir saya baru resign begitu. Masya Allah. Nah, ini yang menarik itu. Ini udah 10 tahun loh Mas. Itu pasti kan secara level itu udah lumayan ya Mas. Waktu itu terakhir levelnya apa Mas? Saya dulu di posisi distributor manager Mas. Tapi memang sejak pertama menikah itu ya istilah kami itu kan ada beberapa hal yang harus kita jaga. Yang pertama itu menjaga rasa. Agar selalu rasa yang ketika pertama menikah sampai dengan detik ini harus sama. Kemudian yang kedua itu kita harus punya yang namanya komitmen atau perjanjian di pernikahan. Bahasa kami seperti itu. Jadi dulu itu kita nikah 2009. Saya sudah kerja dan istri juga mau untuk tidak melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Dulu dia tinggal kerja di Surabaya dan harus saya bawa ke Jakarta dan mau meninggalkan teman-temannya, mau meninggalkan dunia kerjanya begitu. Dan ketika di Jakarta itu kami juga sepakat untuk memang fokus menjadi pengusaha. Dan apa yang kami lakukan di situ ya Kak, saya bekerja, istri sudah buka laundry dulu di Jakarta Mas. Oh malah udah buka usaha duluan ya? Sudah buka usaha laundry, tapi memang belum punya ilmu banyak waktu itu. Tempatnya di depannya Gus Dur waktu itu. Ya di tempatnya Gus Dur itu kami buka laundry pertama kami, usaha pertama kami. Ya Masya Allah memang apa ya, struggling banget. Kita dulu nggak tahu harus kemana, harus berteman sama siapa begitu. Jadi memang menjadi pengusaha itu nggak boleh sendiri memang begitu. Kalau jadi pegawai kita itu datang di rumah yang sudah bagus, yang sudah ada peraturannya, yang sudah ada KPI-nya, yang sudah ada job desk-nya, yang sudah ada budayanya, SOP-nya, visi-misi sudah jelas. Kita kerja kalau lagi ada masalah kita punya teman Mas, dan sudah dikasih tahu temannya ini. Dan kita juga punya atasan, dikasih tahu atasannya ini. Jadi kalau kita itu ada masalah, kita itu kayak mudah gitu cari solusi karena sudah dikasih tahu temannya. Nah ternyata kalau jadi pengusaha nggak bisa seperti itu Mas. Kita harus masuk hutan ya, cari teman sendiri. Makanya di pengusaha itu memang nggak boleh sendiri, harus berkomunitas, harus punya teman banyak, harus punya mentor, harus punya guru ya gitu. Nah itu, yang menarik ini yang mau saya tanyakan ini Mas. Apa sih yang menjadi sesuatu yang akhirnya Mas Yuda memutuskan untuk jadi pengusaha? Resign loh Mas. Bisa dikatakan posisi sekelas manajer itu kan ya bisa dikatakan udah nyaman lah secara materi ya Mas ya. Sudah nyaman, terus Mas Yuda berani meninggalkan itu dan mulai untuk melangkah jadi pengusaha itu apa nih? Hal apa nih Mas yang mematik nih gitu. Ya. Dulu saya kuliah di IT ya Mas ya, di informatika ITS. Ya ketika kerja 3,5 tahun itu kerjanya juga masih IT. Dan ketika itu memang ada sesuatu yang lucu di kami ya, di saya dan istri begitu. Ada tawaran untuk ke posisi sales waktu itu. Nah, ini kalau kita belum punya mobil ya waktu itu, masih punya motor. Kalau pengen punya mobil itu tahun berapa ya tercapainya waktu itu? Tahun 2011 kalau nggak salah. Saya ngobrol seperti itu sama nyonya. Apa ya? Inilah kalau mau jadi sales langsung dikasih mobil. Terus nanti katanya ada insentifnya. Saya bilang gitu sama istri. Nah kemudian tapi harus siap dipindah-pindah gitu kan. Nah istri juga bilang aku ikut sampean. Gitu. Aku ikut kemana-mana, aku ikut. Ayo kita pindah-pindah, tapi kerjanya yang benar. Istri saya cuma bilang gitu.
kerja yang benar. Kalau memang katanya dapat insentif, ya harus kerja dengan benar. Gimana caranya masuk target, harus dapat insentif begitu. Nanti kita nabung, harus berhemat. Aku ikut kemana-mana, pindah kemana-mana aku ikut. Anak juga tak ajak. Tapi ketika anak pertama namanya Almer, nanti itu SD, kita harus menetap. Menetapnya di mana? Menetapnya di Pandaan Pasuruan begitu. Itu juga salah satu perjanjian pernikahan kita, Mas. Jadi tidak resign mendadak, jauh-jauh hari sudah kita siapkan. Artinya, sudah di planning ya. Sudah kita planning. Obrolan itu terjadi tahun 2011. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dunia sales ya, posisi sales begitu. Dan tahu juga 2017 bulan Juli itu harus resign memang. Harus resign dan harus pulang gitu. Jadi ayo kita cari bekal sekarang, cari sangu sekarang, nanti kita harus jadi pengusaha yang benar ketika tahun 2017 bulan Juli begitu. Dan posisi saya bekerja terakhir waktu itu di Kalimantan ya, di Banjarmasin. Posisi di Kalimantan. Iya, pegang area Kalsel sama Kalteng waktu itu, Mas. Nah, begitu. Nah, walaupun kita sudah ada perjanjian itu juga tidak mudah, Mas. Nah, waktu itu ayo ini sebentar lagi bulan Juli loh. Kaget kok cepet ya gitu. Kita itu mau kerja itu mau ngerjain apa di sana juga bingung, Mas, waktu itu, Mas, begitu. Sampai dulu itu saya sempat bilang sama istri untuk menyerah gitu, untuk menggagalkan perjanjian itu. Sudah di sini aja lah gitu. Rumah di Pandaan dijual aja lah, kita lanjut aja kerja di sini gitu. Istri mengingatkan, memang tujuan untuk resign itu memang yang pertama memang untuk dekat dengan orang tua, Mas. Orang tua di Pasuruan ya, Mas ya? Orang tua di Pasuruan. Qadarullah ya, rezeki saya sama istri itu beda kecamatan, satu kota ya. Kalau boleh dibilang itu selisihnya cuma 21 km. Dan ketika kami beli rumah pun juga rumahnya di tengah-tengahnya bapak sama antara ayah. Ini ya. Iya, di antara beliau. Jadi kalau dulu itu ketika kerja kita merasakan mudik jauh dan agak boros ya. Sekarang itu alhamdulillah irit kalau mudik ya, begitu. Jadi waktu itu saya hampir tidak melanjutkan cita-cita atau tidak melanjutkan perjanjian itu gitu kan. Tapi istri mengingatkan itu. Kita kan pulang buat orang tua begitu. Kalau masalah rezeki, Allah melihat tujuan kita tuh baik. Ya, insya Allah itu juga akan membukakan jalan ketika kita melanjutkan cita-cita itu begitu. Jadi akhirnya saya memaksakan untuk resign ya dengan bekal yang sudah ada seperti itu, Mas, waktu itu. Jadi memang faktor utamanya orang tua. Karena beberapa kali ketika saya kerja jauh, orang tua sakit, itu bisanya ya cuman ya mendoakan sama ya transfer sudah gitu aja. Cuman kan dalam hati ini pengen nemenin ya, Mas. Gak bisa dampingin gitu, Gak bisa dampingin. Yang pertama karena orang tua. Yang kedua itu saya melihat beberapa teman yang seprofesi sama saya itu ya emang takdirnya meninggal ya, Mas ya, begitu. Dan ketika di pemakaman itu saya melihat anak sama istrinya itu bagaimana kedepannya. Saya juga mikir seperti itu, Mas. Makanya ketika saya itu bercita-cita menjadi pengusaha, itu memang harus usaha ini harus bisa diwariskan. Jangan sampai kita buka usaha kemudian semuanya itu tergantung kita, semuanya butuh kita gitu kan. Ya sama aja nanti nggak bisa diwariskan gitu, Mas. Artinya ya saya ketika nanti menjadi pengusaha harus menemukan komunitas yang tepat, harus menemukan teman-teman yang seprofesi yang tepat. Jadi agar juga bisa diwariskan gitu. Ya memang rezeki istri anak itu sudah dijaminkan ya, Mas ya. Cuman ketika kita itu bagaimana bisa lebih tenang, lebih kedepannya lebih tenang, mungkin ya saya harus jadi pengusaha waktu itu. Ada dua hal itu yang mendasar. Itu alasan besarnya itu, Mas ya. Alasan besarnya seperti itu, Mas. Nah, kemudian setelah resign mulai melangkah bisnis seperti apa itu, Mas, awalnya, Mas? Aduh, berat banget. Kan sudah terbiasa ini 10 tahun kan ya.
sudah zona nyaman gitu kan. Dulu itu kerja 10 tahun kan enak ya kita ya. Ya tadi saya sampaikan itu ada temannya, ada masalah kita tahu curhat kemana, kemudian kita sudah punya atasan, tanyanya ke siapa, sudah paham begitu kan. Dan ya gotong royong kan. Kalau kita tuh misalkan ada kurangnya itu kan nanti ditutupi dengan yang lain begitu ya. Dan jadi pengusaha itu berat memang. Gimana nih beratnya nih Mas? Di awal itu memang berat banget ya. Sampai saya itu dulu itu pernah begini. Kan karena dekat sama orang tua, akhirnya kan sering pulang ke rumah ya. Sering pulang ke rumah, kemudian bapak itu sering kali begini ke saya. Yang pertama saya terima, Mas. Yud, ini iki ono lowongan, oke? Loh, apa engkau engkai lowongan? Awakmu mbiyen kerja rada resik, saiki kok kumus-kumus ya. Saiki kok koyo gak ketoto ngene sih kumus-kumus gini gitu. Jadi ya nggih Pak gitu ya. Tak terima gitu kan. Saya kira bercanda. Loh ternyata enggak sekali. 2-3 kali tak lihat lowongannya, mohon maaf ya, kerja di pabrik. Ya kalau di Pasuruan emang kota industri ya, jadi banyak pabriknya. Waduh. Akhirnya saya harus jujur ke orang tua. Bapak, saya ini resign tidak dikeluarkan. Saya ini resign punya tujuan yang mulia. Tujuannya nemenin Bapak sama Ibu. Saya bilang seperti itu. Responnya beliau seperti apa itu, Mas? Iya, jadi tolong kalau berdoa, doanya diganti. Jangan mendoakan saya dapat pekerjaan yang baru, tapi doakan usaha saya ini bisa berhasil. Loh teman Tayud, iya, saya itu tolong dikuatkan untuk tidak balik lagi menjadi pegawai, Pak, gitu. Karena nanti kalau saya jadi pegawai lagi, saya nggak bisa nemenin Bapak, kerja lagi, dipindah-pindah lagi. Saya tuh pengen loh nanti kalau sudah punya usaha itu nggak usaha yang biasa, tapi usaha yang bisa ditinggal-tinggal. Saya pengen jadi supirnya Bapak, saya pengen jadi supirnya Ayah, gitu. Kemana-mana pengen jadi supirnya Bapak sama Ayah. Ya doakan juga nanti saya berhasil dan bisa belikan Bapak sama Ayah mobil. Saya bilang gitu juga. Yang ngawur waktu itu. Oh ngono Tayud. Iya, Bapak tetap doakan, tapi doanya direvisi. Gitu. Ya seperti itu waktu itu. Jadi memang apa ya, pindah kuadran itu dari pegawai ke pengusaha itu memang syarat pertama itu adalah ada di pasangan. Oke. Pasangan itu harus ridho. Saling ridho ya, Mas. Pasangan itu harus siap. Ya istilahnya kalau biasa makan daging, nanti sometime kita harus makan tahu tempe juga harus siap. Kalau biasanya uang belanjanya sekian jadi sekian gitu. Dari sekian menjadi sekian itu juga harus siap, Mas. Nah, itu karena ya keputusan bersama. Jadi kalau mau senang sama-sama, ya susah juga sama-sama. Yang pertama ridhonya istri. Yang kedua adalah ya ridho orang tua. Semuanya harus dikomunikasikan. Gak hanya sekedar resign nemenin orang tua, bukan gitu. Nanti kalau resign nemenin orang tua dikasih lowongan lagi nanti. Padahal kita itu nggak pengen nemenin orang tua, tapi mendampingi orang tua. Iya, kalau pengen kemana-mana, iya nanti sama kita begitu, Mas. Ya, kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak itu kita bisa. Iya, begitu. Jadi memang sampai dulu tuh saya juga ya sebenarnya mikirnya saya terlalu berlebihan ya gitu. Ada teman tuh rumahnya di mana gitu, meninggalnya di mana gitu kan. Ya karena kan kami pindah-pindah, Mas. Kemudian sampai kadang dimakamkan di tempat perantauan gitu ya. Iya, perantauan. Kemudian ada juga yang bisa pulang tapi juga biayanya luar biasa begitu ya. Kemudian ada juga teman ya ini. Ada yang orang tuanya sakit, kemudian nggak bisa nemenin. Sampai akhirnya ketika meninggal juga nggak bisa nemenin, Mas. Itu ya saya nggak ingin seperti itu gitu loh. Makanya ya waktu itu memang semangatnya untuk menemani orang tua ya, untuk membahagiakan beliau kemana-mana kami antar. Ya kalau ada rezeki ya kita ajak jalan-jalan, Mas, begitu. Ya. Nah kemudian ini Mas, kalau orang sekarang taunya kan bisnisnya Mas Yuda udah gede nih kan. Insya Allah mudah-mudahan. Nah untuk prosesnya ini Mas, mungkin bisa di-share sedikit nih ke teman-teman.
mungkin teman-teman yang mungkin awalnya di kuadran kiri ya, yang mau jadi employee, kemudian sudah pengen melangkah jadi pengusaha itu harus seperti apa sih Mas gitu loh. Ya mungkin Mas Yuda udah ngalamin. Nanti kamu harus siap begini loh, siap begitu loh. Seperti apa Mas? Siap. Yuda. Jadi sebenarnya pengusaha sama pegawai itu sebenarnya sama. Kita sama-sama jalan untuk mencari rezeki untuk keluarganya kita, itu sebenarnya sama Mas. Begitu. Cuman bedanya yang pegawai tadi itu ada banyak kenyamanan di situ. Sudah punya teman, sudah punya atasan, ya kan? Sudah pasti gajian, gaji nggak mungkin turun. Ya. Cuman kalau di pengusaha itu memang syaratnya adalah yang pertama itu istrinya ridho, orang tua juga harus ridho. Nah, untuk menjadi sukses itu sebenarnya juga syaratnya sama Mas. Syaratnya adalah kegigihan Mas. Begitu. Kalau dulu saya bekerja itu kan ada juga kan ya Mas, pegawai itu yang dari pertama masuk sampai keluar tuh posisinya sama terus nggak bisa naik gitu. Sebenarnya sama. Ketika kita di dunia kerja, kalau kita mau naik posisi, pindah posisi, naik grade itu kan juga rumusnya sama. Kita menyelesaikan pekerjaan itu dengan benar dan kemudian kita bisa naik. Nah, ketika kita menyelesaikan pekerjaan dengan benar itu kan pasti butuh ilmu Mas. Nah, ilmunya dicari kemudian dipraktekkan begitu. Nah, ketika di dunia pengusaha itu kita cari ilmu. Nah, bedanya kalau di tempat kerja ilmunya kita tahu mau lari kemana. Kalau di dunia pengusaha kita harus cari ilmu sendiri. Harus mandiri ya. Harus mandiri. Cari teman. Aduh, aku butuh ilmu iki. Aku kudu hubungi siapa ya gitu. Aku harus cari guru siapa begitu. Jadi kalau saya saran yang pertama itu ridho. Yang kedua itu adalah jangan sampai resign karena pelarian Mas. Maksudnya gimana itu Mas? Pelarian tuh begini, kerja kok soro yo, kerja kok soro ya begitu. Padahal di situ Allah lagi menitipkan ujian sama dia. Akhirnya ujian ditinggalkan dan dia menjadi orang yang tidak gigih Mas. Tidak menyelesaikan ya? Tidak menyelesaikan. Jadi kalau mau buka usaha pastikan itu tidak pelarian. Tapi karena keinginan kuat dan ada alasan yang sangat kuat, kenapa kok harus jadi pengusaha Mas? Begitu. Karena kalau kita mudah lari, nanti kalau jadi pengusaha masalahnya lebih besar lagi, lebih aneh-aneh lagi. Tantangannya ya Mas ya? Tantangannya lebih aneh-aneh lagi. Kalau kita mudah meninggalkan masalah, berat juga nanti di usaha Mas. Begitu. Jadi yang pertama ridho, yang kedua itu harus baik-baik ketika masih bekerja. Jangan sampai ada pelarian ya. Harus baik-baik. Kenapa? Karena bisa jadi pintu rezeki kita nanti ketika menjadi pengusaha itu juga lewat teman-teman kita. Lewat atasan kita, lewat perusahaan yang tempat kita masih bekerja. Jadi ketika bekerja itu harus baik. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan baik. Ketika keluar juga harus baik-baik Mas begitu. Dan memang kalau memang belum siap menjadi pengusaha, maksimalkan waktu menjadi pegawai itu untuk belajar. Apalagi kalau di perusahaan corporate ya, seperti tempat kemarin saya bekerja itu memang multinational company memang begitu. Jadi di setiap negara itu ada memang banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari situ Mas. Banyak sekali. Dan rasanya 10 tahun kerja itu kayak kurang begitu ya. Tapi saya nggak mau balik lagi. Ya itu kalau saran saya memang yang pertama ridho, yang kedua itu kalau masih bekerja jadikan tempat untuk belajar, untuk sekolah di situ, maksimalkan ilmu yang masih ada di situ. Dan yang ketiga adalah ketika menjadi pengusaha jangan pernah ada alasan untuk pelarian. Harus diniatkan mulai awal, harus mulia tujuan kita, jangan pelarian dan lain-lain begitu Mas. Kan kadang gini Mas Yuda, mungkin yang teman-teman masih employee pengen jadi pengusaha karena melihat kondisi pengusaha-pengusaha yang udah besar gitu kan, atau bisa dikatakan yang sekarang lagi ngetren banyak flexing, itu kan, kok kayaknya hidupnya enak ya, padahal nggak tahu di dalamnya seperti apa atau perjuangannya seperti apa kan Mas Yuda. Itu gimana nih menurut Mas Yuda tuh? Ya apa ya, flexing itu kan emang beberapa cara untuk dia membuat apa ya, branding ya Mas ya. Brand execution ini dengan cara flexing memang ya begitu. Tapi ya memang
bukan seperti itu kalau kita mau menjadi besar itu memang begitu. Jadi memang kalau jadi pengusaha yang pertama harus paham banget sama yang namanya pilar sales and marketing gitu kan. Bagaimana usahanya itu orang tahu kalau dia buka usaha itu tanpa harus flexing. Kan banyak caranya sebenarnya Mas. Di SBC juga diajarkan itu sebenarnya. Iya. Kemudian kalau kita itu lagi struggling di sales and marketing kemudian menjadi berhasil dan banyak order, masalah yang kedua biasanya muncul di operasional. Oke lah, aku ini usahanya sudah agak besar, omset sudah mulai kelihatan, cari pegawai ngono. Tapi ketika punya pegawai, kemarin belum punya pegawai kok agak santai, sekarang punya pegawai kok malah sibuk gitu kan ya. Nah, itu nanti belajarnya di operasional begitu. Jadi di di pilar operasional gitu Mas. Nah, operasional sudah banyak, kita sudah nggak mulai sibuk, tapi kok ternyata banyak pegawai yang keluar masuk. Nah, nanti harus belajar di level pilar SDM gitu. Kalau SDM sudah benar, nanti banyak karyawan atau pegawai yang bisa bekerja lama, turnovernya rendah banget. Nah, kemudian nanti baru kita memikirkan untuk ke pilar finance Mas. Gitu. Bagaimana memastikan usaha kita ini sebenarnya profitnya berapa? Sehat ya Mas ya? Harus sehat Mas gitu. Harus sehat gitu, Mas. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Yuda gabung SBC sejak kapan sih Mas itu Mas? Saya itu gabung SBC pas pandemi Mas. 2020 2021? Insya Allah 2021 pas join SBC. Waktu itu GWU Jogja 8 ya. Oh yang di Jogja 7 yang hybrid. Oh hybrid di Jogja. Tahun pinter gitu Mas ya. Itu 2021 apa 2020 ya? Iya, waktu itu saya join ketika GWU-nya hybrid. Nah, kemudian saya masuk ke UIC 4 waktu itu. UIC angkatan 4 Mas Yuda. Terus bikin GWU di Malang itu ya, GWU 8 itu terus ya. Bikin GWU di Malang. Sama jenengan. Akhirnya kenal sama Mas Yuda. Nah, Mas, boleh share sedikit nih. Apa sih yang didapetin dari SBC ikut programnya? Mas Yuda udah ikut OIC ya, OIC kemudian GLP ya, setelah OIC GLP. Mungkin di share ke teman-teman ini biar tahu. Saya itu melihat SBC itu suatu komunitas yang punya kurikulum Mas. Jadi bukan komunitas yang yang materinya itu tentang tematik, bukan seperti itu. Ya sometimes mungkin di SBC ada tematiknya ya. Cuman saya melihat di SBC itu ada kurikulumnya. Kurikulum untuk teman-teman yang masih sekolah SMK kemudian ingin menjadi pegawai itu juga sudah ada kurikulumnya, namanya inkubator kelas. Untuk teman-teman yang masih menjadi pegawai kemudian ingin menjadi pengusaha juga ada kurikulumnya juga di inkubator kelas. Nah, kemudian kita larikan ke SBC kelas. Nah, begitu. Terus KPP itu ya. Nah, kemudian dari SBC kelas itu bagaimana usaha itu sebenarnya seperti apa sih kulit-kulitnya begitu. Nah, kemudian kita masuk ke KPP. KPP itu ada banyak macam yang perlu dipelajari. Ada 14 kali pertemuan dan materinya itu luar biasa Mas. Yang pertama itu materinya purpose of life. Nah, sebenarnya itu fondasi ya Mas ya. Tadi saya sampaikan itu menjadi pengusaha itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh tiba-tiba jadi pengusaha atau pelarian. Tapi tujuannya apa? Harus punya tujuan yang jelas. Alasannya apa, dan pastikan bisnis yang kita kelola atau kita dirikan itu penuh dengan keberkahan, gitu. Manfaatnya apa, nah begitu. Kemudian kita akan belajar tentang bisnis plan-nya, kemudian target marketnya seperti apa, kemudian kita harus dipaksa disiplin eksekusi, karena ilmu tanpa eksekusi juga akan jadi sia-sia Mas ya. Ketika kita sudah disiplin eksekusi, kita menjadi gigih. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana untuk tercapai 7 jurus banjir order. Harus belajar distribusi yang bagus. Harus belajar bagaimana membuat orang tahu kita itu punya usaha itu. Harus membuat orang-orang mau datang. Markom ya, membuat orang datang. Yang keempat, bagaimana membuat orang yang sudah datang itu mau membeli. Repeat order gitu ya. Repeat order jurus yang kelima. Kelima, bagaimana membuat orang yang sudah beli kemudian repeat order. Jurus yang keenam, bagaimana orang yang sudah membeli repeat order mau membeli produk kita yang lain. Dan jurus yang terakhir yang luar biasa itu adalah
referensen. Merekomendasikan itu jurus marketing yang terbaik dan yang termurah karena gratis ya Mas. Kalau sudah ikut KPB nanti goalnya adalah usahanya sudah banjir order. Oke. Dan sudah banjir order pasti muncul masalah kelabakan operasional dan dia harus menyadari dia harus punya pegawai. Punya tim ya. Yang punya tim. Mencapai cita-cita tuh nggak boleh sendiri. Harus dengan tim, harus berjamaah lah begitu bahasanya. Ya jadi nanti akan diarahkan ke kelas lanjutan tuh di OYC. OYC itu setahun kita belajar dengan teman-teman pengusaha seluruh Indonesia. Kita pindah-pindah tempat, menjadi tuan rumah, menjadi tamu, saling menjamu, saling dijamu. Itu rasanya luar biasa ya. Aduh. Kayak jadi, saudara Mas. Ya, punya banyak saudara ya. Jadi banyak saudara di OYC itu. Nah, saya lihat OYC itu nanti lebih tinggi lagi, kita akan belajar 4 pilar. Kalau tadi di KPP belajarnya pilar pertama, sales and marketing. Nanti akan belajar pilar yang kedua yaitu di operasional. Pilar yang ketiga nanti kita akan belajar tentang SDM. Ya, yang keempat kita akan belajar tentang finance, Mas. Finance. Ya. Harapannya ketika lulus dari OYC nanti teman-teman di 4 pilar itu sudah sangat kuat. Kalau bisa sudah punya manajer sendiri-sendiri di 4 pilar tersebut, Mas, begitu. Kemudian OYC setahun, kemudian kita lari ke GLP. Nah, GLP itu mirip OYC, namun belajarnya 2 tahun, Mas. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun. Dan harus couple ya kalau nggak salah. Sekarang gitu. Oh dulu belum? Dulu. Oh, saya memang mulai OYC sudah couple. Oh, sama. Nah, kemudian pas di GLP 2 itu yang couple cuma 3 couple. Yang lainnya dipaksa couple. Yang lainnya dipaksa couple. Nah, GLP itu memang tujuannya adalah kita untuk scale up, Mas. Oh, scale up ya. Ya, bagaimana kita yang sudah menguatkan akar di cabang pertama itu mudah untuk menduplikasi bisnis di cabang yang kedua, ketiga dan seterusnya begitu. Jadi kalau boleh dibilang OYC itu kita belajar faktor growth atau faktor tambah. Tapi di GLP kita belajarnya adalah faktor kali, Mas. Faktor kali. Ya, tujuan kita membuka cabang kan menduplikasi laba ya, Mas, bukan menduplikasi masalah ya begitu. Jadi seminimal mungkin beberapa lubang kita tutup ketika kita masuk ke OYC. Jadi cabang pertama seminimal mungkin ada lubang, kemudian kita bisa scale up kan begitu. Nah, belajarnya kemarin lulus tahun Januari kemarin ya, Mas ya. Baru ya? Iya, baru. Makanya setelah lulus kemarin saya berani untuk membuka cabang sampai yang ketiga ini. Begitu, Mas ya. Pelan-pelan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi cabangnya nanti, Mas. Amin kita doakan ya, Mas ya. Nah, Mas, saya lihat kan Mas Yudo kan kemana-mana gitu ya, ikut kegiatan SBC juga kan selalu didampingi istri. Selalu couple nih kan. Dan kayaknya romantis banget gitu kan. Dan apakah ini, Mas, ada ini enggak kaitannya sama bisnisnya nih? Kayak di Helbi sekarang kan couple gitu ya. Harus sama istri atau sama suami gitu. Itu gimana, Mas? Korelasinya nih? Korelasinya sebenarnya apa yang tadi saya sampaikan, Mas. Jadi kalau kita mau menjadi besar itu ada 3 syarat sebenarnya. Yang pertama itu adalah pasangan kita. Ya. Kemudian ada timnya harus kuat. Nah, yang ketiga itu adalah sistemnya harus kuat begitu. Yang pertama itu pasangan. Ring 1 ya, Mas ya? Ring 1. Owner sama pasangan itu harus clear kita larinya kemana. Karena bisa jadi kalau kita mau berkembang, scale up itu kadang ada cerita yang sebenarnya nggak penting ya, tapi ada juga gitu kan. Ada istri yang takut suaminya kaya. Nanti kalau sudah terlanjur kaya ini nikah lagi ya. Itu ada ceritanya seperti itu. Makanya harus diluruskan, istri harus ridho. Seperti ketika kita buka usaha yang pertama, baru buka usaha, ayo kita sama-sama begitu. Dan memang saya sama istri itu memang hobinya sama ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi ya kemana memang harus berdua, Mas. Kalau saya gitu harus berdua kemana-mana. Jadi biar mulai dulu setelah selesai bekerja itu saya juga sering berdua dan saya sampaikan ke teman-teman juga. Ketika saya silaturahmi, ketika saya ikut seminar, ikut workshop, itu wajib berdua. Kenapa? Karena setelah selesai seminar atau workshop, saya nggak langsung pulang, Mas. Saya di mobil itu bisa berjam-jam, Mas. Masa. Untuk membentuk kesepakatan baru.
Wah, Tadi itu ada materi ini, nanti ke depan seperti ini. Kira-kira sepakat apa enggak? Kalau kita melakukan ini nanti konsekuensinya seperti ini. Sama anak seperti ini. Nanti kamu gimana, aku gimana. Ketika sudah sepakat, Mas, itu kita bisa lari, Mas. Jadi kakinya nggak cuma satu ya lompat-lompat gitu ya. Berdua ya lari, Mas ya. Berdua. Kita bisa lari. Oh iya gitu. Nah, kadang kan kita itu apa ya ini ngomong rumah tangga. Rumah tangga itu kan masalah komunikasi sebenarnya. Kadang kita itu juga apa ya sebenarnya juga nggak salah, tapi karena nggak ada komunikasi yang benar itu jadi serba salah gitu ya. Semua salah begitu ya. Keluar itu ada ya sepasangan itu yang dicurigai keluar kemudian telepon gitu ya. Alhamdulillah telepon istri saya, kalau saya keluar nggak pernah ditelepon, Mas. Oh ya? Nggak pernah ditelepon. Tanya di mana nggak pernah. Telepon nggak, tapi video call ya? Video call enggak. Enggak, Mas ya. Nggak pernah ditelepon ya. Alhamdulillah. Jadi apa ya? Memang ya harus clear di depan, Mas. Ya kita larinya kemana. Dan menjadi besar itu memang tidak sekedar obrolan, Mas, begitu. Karena yang namanya perubahan itu pasti ada proses yang namanya kontraksi. Dan kontraksi itu biasanya ada rasa sakitnya. Begitu. Sakit itu biasanya kita sering sama anak, tiba-tiba di awal-awal untuk scale up kita jarang sama anak. Ya karena sering keluar kota atau bagaimana begitu. Itu harus disadari di depan, Mas, gitu. Kalau nggak disadari di depan nanti kita akan salah sangka terus-terusan begitu. Nah, kemudian ketika kita menjadi mau scale up itu kan harus sudah jelas goalnya mau ke arah mana. Kalau sekarang kita punya pendapatan setahun misalkan sekian gitu ya, kemudian akan dilompatkan menjadi 10 kali lipat dari yang kemarin, itu uangnya untuk apa? Wah, harus jelas ya. Harus jelas. Uangnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk ibadah atau untuk membelikan mobil orang tua misalkan, untuk membelikan rumah orang tua, untuk apa, itu harus jelas, Mas, begitu. Dan setiap goal kalau saya sama istri itu harus ditambahi dengan alasan yang sangat kuat. Gitu. Dulu saya pernah punya momen itu waktu awal-awal apa ya, tahun 2015 itu kami umroh berdua, Mas. Umroh berdua pun itu nggak punya uang, harus jual mobil. Ya karena merasa dosanya udah banyak ya. Dosanya banyak, ya harus umroh lah, nggak punya uang ya sudahlah, punyanya mobil dijual. Itu pulang umroh itu alhamdulillah nggak punya mobil. Waktu 2015 itu ya. Ya karena dosa banyak. Nah, ketika mau berangkat umroh itu kita kenal teman-teman kita waktu itu 2015 itu gitu. Ada yang cerita, tanya ya, ini umroh keberapa Mbak, Mas? Pertama, Bapak enggak tahu ya, saya tiap tahun umroh ya. Masya Allah. Saya tiap tahun umroh ya gitu. Saya tanya ke orang-orang yang bilang seperti itu kok semuanya pengusaha, Mas. Ya jadi apa ya? Ya itu salah satu trigger kita untuk bagaimana waktu itu pengen banget jadi pengusaha waktu itu. Nah kemudian tahun 2018 kami itu ikut camp, sudah resign dan ikut camp, menginap. Mata kami ditutup, kemudian lampunya dimatikan, dan kami disuruh menulis sesuatu yang mustahil menurut kami, tapi itu clear tujuan kami memang begitu. Ya kita itu kan kadang kalau sudah besar kan mau nangis saja malu ya, Mas. Sometimes kita itu memang harus jadi bayi mungkin, Mas. Kalau mau nangis ya nangis saja, enggak apa-apa. Jadi waktu itu kita dipaksa untuk nangis. Tulis tujuan yang menurutmu nggak masuk akal, tulis saja enggak apa-apa. Waktu itu saya berani menuliskan pengen umroh sama orang tua sama mertua, Mas, 2018 waktu itu. Dan ya aneh, kemarin berangkat berdua aja jual mobil, Mas. Iya. Dan waktu itu 2018 awal-awalnya buka usaha yang katanya bapak saya itu apa ya, kumus-kumus ya. Kok ya berani tulis seperti itu. Ya sudah kita tuliskan aja waktu itu. Dan alhamdulillah ya atas apa ya izin Allah, yang saya tulis itu akan terjadi 5 tahun lagi. Mas. Dan memang benar 2023 kemarin kami berangkat bersembilan. Bersembilan, Mas. Masya Allah. Yang awalnya berangkat berdua itu harus jual mobil, tulis aja enggak apa-apa. Karena kalau kita nggak tulis, apalagi nggak ditempelkan di tembok,
itu kita nggak ingat kita punya cita-cita apa, itu nggak ingat. Nah sebenarnya kan tugas kita cuma nulis, tugas kita cuma bermimpi, bercita-cita, sama ditambahi ikhtiar. Ikhtiar sama doa itu kan milik kita mas, walaupun takdirnya milik Allah ya. Iya, betul. Takdir itu memang milik Allah, tapi ikhtiar sama doa itu masih miliknya kita mas gitu. Jadi makanya tulis apapun yang kita inginkan gitu. Masya Allah. Jadi ya itu kemarin ya keberkahan ketika kita itu mau ikut seminar, mau ikut pelatihan, mau workshop, belajar, kemudian berdua, kemudian ya energinya itu dikuatkan. Nah ini buat teman-teman yang sudah berkeluarga ya, yang belum segerakan ya Mas Yuda. Iya. Segerakan supaya ini larinya cepat kayak Mas Yuda nih. Masya Allah luar biasa. Nah Mas mungkin terakhir nih ya, sebelum kita tutup. Mungkin bisa share nih Mas ke teman-teman ya, khususnya buat teman-teman yang lagi berjuang, mungkin usahanya lagi kurang bagus. Nah gimana nih untuk bisa bangkit lagi, semangat lagi, itu mungkin ada tips-tips dari Mas Yuda. Iya, saya itu hobinya silaturahmi Mas. Ya makanya ketika Mas Luhur itu kemarin infokan, ayo Mas ke Jogja Mas gitu. Saya sudah nulis saya bakal kemana saja. Oh ya, Masya Allah. Saya bakal kemana saja, maksudnya ke teman ya, bukan rekreasi. Ke teman kemana saja. Pastikan kemana-mana kita gelasnya terbuka mas. Karena setiap orang, setiap manusia itu adalah guru buat kita. Ketika gelas kita terbuka, itu mudah diisi oleh apapun. Ada banyak insight yang mudah kita masukkan ke gelas kita. Dan otomatis ketika banyak yang masuk, kapasitas kita otomatis naik. Nambah ya. Dan kesuksesan itu adalah pertemuan antara kapasitas dan kesempatan mas. Kesempatan datangnya dari Allah, tapi kalau kesempatan datang kita nggak punya kapasitas juga nggak bisa sukses mas. Betul. Jadi kita sendiri itu harus meningkatkan kapasitas kita agar ketika muncul kesempatan siap ya mas ya. Sudah siap untuk menjadi sukses. Nah seperti itu. Jadi terus belajar, terus silaturahmi, terus tahu PR-nya kita dan tahu ketika punya PR itu kita larinya kemana. Sudah itu aja mas. Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Ini daging semua ini podcast. Masya Allah kita dapat ilmu banyak dari Mas Yuda. Terima kasih banyak Mas Yuda ya. Sama-sama. Masya Allah. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Mas ya. Insya Allah sambil ngopi. Iya sambil ngopi sama podcast lagi juga boleh nih. Aja Mbak Lofi. Siap. Oke teman-teman, podcast kita kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Terima kasih banyak.